Hai, bertemu lagi di One Week Google Sheets Mastery. Masih di bab 1, Basic Skill Google Sheets. Kali ini kita memasuki subbab yang kedua, yaitu Basic Computation. Di subbab kedua ini, kita akan ada banyak praktek. Jadi saya sarankan teman-teman sambil menonton video, sambil membuka dan mempraktekkan di Google Sheets masing-masing. Oke, kita ke next slide. Oke, pertama-tama kita perlu belajar dulu pengertian dari computation atau komputasi. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputasi itu bisa diartikan dari dua hal, dari kata bendanya sendiri atau dari sudut pandang matematika. Kalau dari kata bendanya, maksud dari komputasi itu adalah perhitungan dengan menggunakan komputer. Jadi kalau teman-teman menghitung menggunakan Google Sheets, itu kan pakai komputer juga ya. Jadi perhitungan di Google Sheets termasuk ke komputasi. Terus kalau dari sudut pandang matematika, komputasi adalah perhitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Maksudnya perhitungan menggunakan bilangan-bilangan, ketika teman-teman melakukan komputasi atau perhitungan, pasti ada angka-angkanya, ada bilangannya. 1 tambah 1, 1 tambah 2. Nah, 1 dan 2 itu termasuk ke bilangan-bilangan. Yang dimaksud peubah-peubah, itu maksudnya adalah variabel. Jadi kalau di matematika ada X tambah 1, X tambah 2. Nah, X itu adalah variabel, atau bahasanya peubah-peubah. Kemudian, perhitungan di matematika itu ada urutannya. Jadi nggak sembarangan. Kayak misalnya, 2 tambah 3 kali 5. Yang didahulukan adalah yang kali, baru kemudian yang tambah. Itu urutan perhitungan di matematika. Jadi mungkin benar kata orang, segala macam ilmu berawal dari matematika, termasuk Google Sheets. Kalau mau jago Google Sheets, kuasai dulu dasarnya di matematika. Sebelum kita mulai belajar ke komputasi, alangkah baiknya kita belajar dulu tipe-tipe data yang ada pada Google Sheets. Kenapa demikian? Karena komputasi kan perhitungan angka kan, angka atau data yang ada di Google Sheets. Sedangkan data itu bermacam-macam nih tipenya di Google Sheets. Datanya ada 6 tipe. Ada number, text, boolean, error, array, dan other. Nah, teman-teman perlu tahu dulu nih, bedanya apa sih di ke-6 tipe data ini. Oke, kita langsung buka Google Sheets. Di sini saya sudah punya sebuah tabel. Di tabel ini ada kolom tipe data dari number sampai other. Ada format, ada contoh, kode, dan terakhir ada exercise. Jadi nanti kita ada latihannya sedikit. Oke, kita mulai dulu dari tipe data number. Jadi tipe data number ini yang formatnya paling banyak nih. Ada dari integer sampai financial. Oke, kita mulai dulu dari yang integer. Integer itu maksudnya adalah bilangan bulat berapapun, yang penting tidak ada komanya. Contohnya ini, 1. Kan satunya nggak ada koma ya, nggak ada koma 1,5, 1,8, 1,35. Nah, karena nggak ada komanya itu, maka disebut integer. Cara buatnya, tinggal ketik aja di keyboard teman-teman. Misal saya mau buat 5 ya, ketik aja 5. Enter. Nah, ini jadi integer 5. Atau mungkin mau angkanya minus juga boleh. Misalnya minus 9. Nah, itu juga boleh. Ini masuk ke integer. Sekarang kita lanjut ke float. Float ini mirip sama integer, cuma bedanya dia ada komanya, atau biasa disebut desimal. Jadi misalnya ini 1,2 itu masuk ke float. Misalnya 1,7, 1,8 itu masuk ke float. Untuk membuatnya tinggal diketik juga di keyboardnya 1 titik misalnya 8, atau mungkin minus 7,9. Nah,
karena ada komanya, ini masuk ke float. Tapi untuk komanya di sini saya pakai titik karena lokal spreadsheet saya menggunakan United Kingdom. Tapi nanti kalau teman-teman pakai lokal di Indonesia, komanya pakai koma. Misalnya seperti ini. 3,5. Nah, ini kalau settingan lokalnya Indonesia. Nanti nulisnya pakai koma. Kalau di sini saya pakainya titik karena lokalnya United Kingdom. Oke, kita ke format yang sekarang date atau tanggal. Berarti dia format angka atau format number yang menunjukkan tanggal di suatu kalender. Contohnya ini, 22 Oktober tahun 2020. Nah, kalau mau buat format date, bisa diketik aja. Misal saya mau buatnya 14 Agustus tahun 2021. Nah, seperti itu. Jadi ada pemisahnya pakai slash seperti ini. Kemudian ada format time atau waktu, atau ada yang bilang juga ini durasi. Di sini contohnya 20 jam, 10 menit, 40 detik. Jadi ada pemisahnya itu titik 2. Untuk membuatnya juga tinggal diketik aja. Misalnya saya mau 15 jam, 45 menit, 5 detik. Nah, seperti ini untuk format time atau waktu. Terus format date dan time ini bisa digabung nih, jadi date time. Contohnya seperti ini. Ini gabungan dari tanggal yang ini, terus ada spasinya, ada waktunya sama dengan yang ini. Itu cara buatnya juga gampang. Kita coba buat gabungin yang dua ini ya. Ketik aja 14 Agustus 2021 spasi 15 jam 45 menit dan 5 detik. Nah, ini untuk format date time. Untuk format date dan date time, ini kalau teman-teman udah ketik seperti ini, kalau mau diganti tinggal di double klik, nanti akan muncul tampilan kalender. Tinggal pilih nih mau diganti tanggal berapa. Misal mau saya ganti jadi Oktober 2021 tanggal 7 misalnya. Yang date time juga bisa, tapi yang keganti cuma bisa tanggalnya, time-nya nggak bisa. Misal mau diganti jadi Desember ya, 2021 tanggal 3. Nah, ketika diganti nanti akan kebacanya jadi date, format time-nya bakalan hilang. Terus ini penulisan format date-nya berbeda dengan yang ini. Yang ini kan pakai slash ya. Kalau yang ini pakai strip, terus dari tahun, bulan, baru tanggal. Ini sebenarnya sama aja, cuma cara penulisannya aja yang berbeda. Misal yang ini mau saya rubah kayak gini, mau jadi kayak gini, bisa juga. Diklik ininya, selnya, pilih format, number, more format, more date and time format. Ini kan udah ada ya. Ini dihapus aja. Delete. Terus klik ini. Pilih day karena mau hari dulu. Terus ketik slash karena mau pemisahnya pakai slash. Klik lagi ini. Pilih month atau bulan. Terus ketik slash lagi. Terus pilih year atau tahun. Kalau sudah, klik apply. Nah, maka formatnya akan sama. Tapi mungkin ini masih beda nih. Ini 2021-nya tulisannya cuma 21 ya.
Kalau yang ini 2021. Ini bisa diganti juga. Balik lagi ke format, number, more format, more date and time format. Nah, year-nya ini masih ada nih. Ini diklik. Pilih full numeric year. Terus klik apply. Nah, kalau ini benar-benar formatnya sama. Ini saya kembalikan lagi seperti semula ya. Saya undo dulu. Oke. Kemudian ada format currency. Ini format mata uang. Contohnya di sini euro ya. 1000 euro. Misal saya mau buat 2000 rupiah. Cara buatnya ketik dulu aja 2000. Terus ke format, number, pilih Indonesia rupiah. Tapi kalau belum ada, teman-teman ke more format, pilih more currency, dicari ini di sini Indonesia rupiah. Nah, ini contohnya ada Indonesia rupiah. Dipilih, terus klik apply. Nah, nanti jadi 2000 rupiah. Kalau di sini settingannya euro ya, karena tergantung lokal tadi. Karena Inggris, jadi ininya euro. Oke, terus format yang selanjutnya ada accounting. Ini biasa dipakai kalau teman-teman kerja di bidang akuntansi, nanti sering pakai yang ini. Ini cara buatnya juga mirip sama currency. Tinggal klik misalnya 8000. Terus ke sini more format, pilih accounting. Di sini akan jadinya euro karena bakalan baca default dari lokal. Jadi kalau mau rupiah, teman-teman ganti dulu lokalnya jadi Indonesia. Di sini ada kurungnya, maksudnya apa? Ini kan maksudnya minus ya. Jadi kalau misal kayak di laporan laba rugi, kalau ada beban, ada biaya, kan sifatnya mengurangi laba ya. Jadi pakai minusnya pakai ini, kurung, nggak ditulis minus. Kalau mau buat kurung seperti ini, di sininya tinggal tambah minus di depannya. Minus. Nanti jadi kurung. Terus format terakhir untuk number ada financial. Ini mirip banget sama accounting, cuma bedanya dia nggak ada mata uangnya. Jadi lebih secara umum. Jadi cara bikinnya juga sama. Misalnya sini mau buat 8000. Terus ke sini more format, pilih financial. Nah, terus kalau misalnya pengen ada ininya, kurungnya atau minus, tinggal tambahin minus. Gitu. Untuk format ini, accounting dan financial biasanya ada 2 0 ya di belakang apa nominalnya. Ada 2 angka 0. Kemudian kita ke tipe data selanjutnya, ada tipe data teks. Teks ini formatnya nggak ada, cuma teks aja. Contohnya ini, Google Sheets. Ini kan teks ya. Atau mungkin bahasanya string. Kalau bahasa pemrograman, itu biasa disebut string. Ini cara buatnya juga gampang. Tinggal diketik aja langsung di keyboardnya. Misal saya mau buat spreadsheet. Nah ini, jadi tipe data teks. Kalau teman-teman perhatiin, alignment-nya berbeda ya. Kalau tipe data number, itu default-nya alignment-nya di kanan. Di sebelah kanan dia, rata-rata. Tapi kalau teks, alignment-nya ada di sebelah kiri. Itu secara default. Tapi kalau teman-teman mau ganti, misal yang ini, mau diganti ke kiri, itu juga bisa. Cuma kurang pas aja. Karena data number biasanya alignment-nya di kanan. Kemudian ke tipe data selanjutnya lagi, ada boolean. Boolean ini tipe data logic, sebenarnya logical. Cuma ada 2, benar atau salah. Tulisannya true atau false. Untuk buat boolean juga tinggal diketik aja. Ketik besar semua, true atau false. Untuk boolean itu alignment-nya ada di tengah. Ada di tengah ya. Beda lagi nih, kalau number di kanan, teks di kiri,
Boolean ada di tengah. Tipe data selanjutnya ada error. Nah, error ini sebenarnya ada banyak tipenya, ada error karena ini, error karena itu, ada banyak. Tapi di sini contohnya satu dulu aja, nanti kita pelajarin di topik yang lain untuk jenis-jenis error. Nah, kalau mau tahu itu error atau enggak, gampang sebenarnya. Kalau dia itu error, ada ini keterangan error. Kayak komen ya, kayak komen terus ada tulisannya error gitu. Terus di depannya ini ada hashtag atau ada pagarnya. Itu berarti dia error. Untuk error kita nggak ada exercise-nya ya, karena kan harapannya datanya nggak error kan. Jadi ya exercise-nya nggak ada. Kita lanjut ke tipe data array. Tipe data array ini contohnya seperti ini. Ada ditulisnya pakai apa ya? Kurung kurawal. Coba saya buat contohnya. Kalau buat array, buat function, buat komparasi, itu harus pakai sama dengan di awal-awal. Harus pakai sama dengan ini dulu, baru diketik. Misalnya array ini ya, 1, 2, 3. Nah, dia akan otomatis terbuat di 3 kolom. Walaupun sebenarnya kita cuma tulis di 1 kolom atau di 1 sel ya. Ini namanya tipe data array. Kemudian yang terakhir ada tipe data other atau lainnya. Ini biasanya untuk tipe data objek. Contohnya di sini ada yang namanya sparkline. Sparkline itu kayak trendline tapi mini trendline gitu. Ini kan sebenarnya objek. Nah, objek ini masuk ke tipe data other. Ada lagi contohnya kayak image, itu juga masuk ke tipe data other karena dia objek. Nah, untuk exercise-nya juga nggak ada, nanti kita pelajarin aja di topik-topik selanjutnya. Nah, terus tipe data ini masing-masing punya kode untuk mengidentifikasi. Jadi, data ini masuk ke tipe data apa sih? Caranya pakai function sama dengan type. Nah, ini nama functionnya untuk mengetahui tipe data apa. Misalnya ini ya contohnya. C2. Nah, muncul kode 1. Kode 1 itu merepresentasikan tipe data number. Nah, ini coba kita tarik ke bawah. Nah, ini semuanya masuk ke tipe data number 1. Hanya saja formatnya yang berbeda. Nah, yang teks nih, coba ya. Type. Nah, kalau teks dia kodenya 2. Kalau boolean itu kodenya 4. Kalau error kodenya 16. Kalau array gak bisa langsung direferensikan ke sini. Jadi harus buatnya seperti ini. Ini saya copy. Tipe. Nah, kita buatnya seperti ini. Kalau mau tipe data array. Nah, array itu kodenya 64. Lalu yang terakhir, tipe data other. Itu kodenya 128. Oke, itu saja untuk tipe-tipe data pada Google Sheets. Oke, tadi sudah belajar tentang tipe-tipe data di Google Sheets. Sekarang waktunya kita belajar komputasi yang wajib dipahami pada Google Sheets. Sebenarnya cukup 4 komputasi aja yang perlu dikuasain untuk belajar Google Sheets. Pertama ada basic arithmetic, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kedua ada intermediate arithmetic, ada pangkat, ada akar, dan ada modulus. Ketiga ada comparison atau komparasi. Ini membandingkan dua data. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Yang keempat ada increment dan decrement. Ini adalah pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah.
Oke, kita lanjut ke Google Sheets. Di sini saya sudah ada tabel lagi, ada basic arithmetic, intermediate arithmetic, comparison, increment, dan decrement. Operasinya ada apa aja, terus operatornya ada apa aja, terus nanti kita coba buat contohnya. Kita mulai dulu dari basic arithmetic, yaitu operasi penjumlahan. Untuk penjumlahan, operatornya sama. Kalau di keyboard teman-teman itu plus. Misal, saya ketik pakai sama dengan dulu, karena tadi array, komputasi, comparison, function, itu harus menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Nah, misalnya 2 tambah 2, maka hasilnya 4. Atau misal ada angka minus, misalnya 2 tambah dalam kurung minus 3, tutup kurung, maka hasilnya minus 1. Sekarang kita lanjut ke pengurangan. Pengurangan operatornya berarti minus. Misal, sama dengan 5 kurang 3. Atau mungkin 7 dikurang 12 minus 5. Kemudian lanjut ke perkalian. Operatornya itu tanda bintang. Misal, sama dengan 5 bintang atau kali 10. Hasilnya 50. Atau mungkin sama dengan 5,5 dikali 3,9. Hasilnya 21,45. Kemudian ada pembagian. Pembagian operatornya menggunakan slash. Misal, 90 dibagi 3. Hasilnya 30. Atau minus 70 dibagi 2. Hasilnya minus 35. Selanjutnya ada intermediate arithmetic. Yang pertama ada pangkat. Operatornya itu pakai simbol topi. Contoh, misalnya 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Atau mungkin 2 pangkat minus 2. Hasilnya 0,25. Kemudian ada juga akar. Operatornya pakai function sqrt atau square root. Misalnya sama dengan sqrt 49 sama dengan 7. Atau misal sqrt 144. Hasilnya ada 12. Terus ada modulus. Modulus itu adalah sisa hasil bagi. Operatornya pakai function mod. Misalnya, sama dengan modulus dari 7,2. Maksudnya, modulus dari 7 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Karena, misal, 7 dibagi 2, hasilnya adalah 3, bilangannya tidak bulat, berarti ada sisa hasil bagi. Coba turunin, sebelum 7 kan ada 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. 3 kan bulat ya, berarti 6 bagi 2, gak ada sisa hasil bagi. Nah, dari 6 ke 7, itu selisih berapa? Selisih 1 angka. Maka sisa hasil bagi dari 7 dibagi 2 adalah 1. Sekarang kita ke comparison atau komparasi atau perbandingan. Ini akan berhubungan dengan tipe data boolean. Jadi dari perbandingan ini akan menghasilkan data boolean, yaitu true atau false, atau benar atau salah. Nah, contohnya, misal lebih besar
Lebih besar operatornya seperti ini ya. Seperti panah ke kanan. Misalnya 2 lebih besar dari 1. Hasilnya true, karena benar. 2 lebih besar dari 1. Tapi coba 4 lebih besar dari 7. Hasilnya false, karena 4 tidak lebih besar dari 7. Terus ada lebih besar sama dengan. Operatornya sama dengan lebih besar, tapi setelahnya ada sama dengan. Contohnya, sama dengan 5 lebih besar sama dengan 5. Hasilnya benar, karena 5 sama dengan 5. Tapi misal 5-nya diganti jadi 4. Hasilnya false, karena 4 lebih kecil dari 5. Kalau 4-nya diganti jadi 7. Hasilnya true, karena 7 juga masih masuk lebih besar dari 5. Kemudian ada lebih kecil. Lebih kecil lambangnya seperti panah ke kiri. Contoh, sama dengan minus 1 lebih kecil dari 0. Hasilnya true, karena benar. Minus 1 lebih kecil dari 0. Tapi misal diganti jadi 5. 5 lebih kecil dari 0. Hasilnya false, salah. Karena 5 itu lebih besar dari 0. Lanjut ke lebih kecil sama dengan. Lambangnya seperti ini, sama dengan lebih kecil, cuma ada sama dengannya. Contoh, 7 lebih kecil sama dengan 7. Oh iya, ada sama dengannya di sini. Enter. Hasilnya true, karena 7 sama dengan 7. Kalau 7-nya diganti 5, masih true, karena 5 ada lebih kecil dari 7. Tapi kalau 5-nya diganti jadi 8, hasilnya akan false, karena 8 lebih besar dari 7. Terus ada sama dengan. Sama dengan ini bisa juga tidak cuma angka, misal digabungin. Ada teksnya. Teks sama dengan 1. Ini tentu saja berbeda, karena tipe data teks berbeda dengan tipe data number. Atau misal sesama number, tapi beda angkanya. Yang ini 5. 5 sama dengan 1. Hasilnya false, salah, karena 5 tidak sama dengan 1. Kalau ini diganti 1 5-nya, baru hasilnya adalah true, karena 1 sama dengan 1. Atau mungkin misal di sini saya tulis 1. Yang ini juga 1. Tapi 1 yang ini mau saya rubah jadi format teks. Caranya adalah menambahkan kutip di depan angka. Nah, ini formatnya berubah jadi format teks. Coba kita tes. Sama dengan, apakah 1 yang ini sama dengan 1 yang ini? Ternyata berbeda, karena yang ini satunya adalah teks, yang ini satunya adalah number. Komputasi yang terakhir, ada increment dan decrement. Ada pembulatan secara default, pembulatan ke atas, dan pembulatan ke bawah. Nah, operatornya sebenarnya pakai function round. Contohnya sama dengan round. Ini pembulatan default. Misalnya 4,5. Hasilnya 5. Kalau di belakang koma angkanya 5 sampai 9, maka akan default dibulatkan ke atas. Tapi kalau di belakang koma itu 4 sampai 1, akan default dibulatkan ke bawah. Misal ini diganti 7. 7 kan masih ke atas ya. Hasilnya akan tetap 5. Tapi misal diganti 3. Nah, pembulatannya akan ke bawah menjadi 4. Tapi misal ada yang namanya pembulatan ke atas. Ini pembulatannya maksa untuk ke atas. Walaupun dia di belakang koma angkanya lebih kecil dari 5. Misal, di sini sama dengan round up
4,1. Secara default akan menjadi 4, tapi karena kita pakai round up, hasilnya akan menjadi 5. Terus ada juga pembulatan ke bawah atau round down. Ini kebalikan dari round up. Misal, round down 4,9. Secara default akan dibulatkan ke atas menjadi 5. Tapi karena pakai round down, akan dipaksa untuk bulat ke bawah menjadi 4. Cukup sekian untuk video Basic Computation. Sampai bertemu di video selanjutnya.